Langkah pertama, siapkan 100 gram margarin dan 100 gram coklat batang. Kemudian langsung aja margarin dan coklat batangnya ini kita lelehkan dulu dengan cara seperti ini sampai benar-benar leleh. Kalau udah leleh kayak gini, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, siapkan 4 butir telur, kemudian kita pecahkan dan tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan. 100 gram gula pasir, 1 sendok teh emulsifier, ini aku pakai SP, tapi boleh kalian ganti dengan TBM ataupun Ovalet. Setelah itu langsung aja ketiga bahan ini kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang, berwarna putih dan kental berjejak. Seperti biasa, untuk mengocoknya ini aku gunakan hand mixer dari Mito Electronics seri MX200. Ini desainnya elegan banget, selain itu juga ada 5 level kecepatan dilengkapi dengan turbo. Dan yang paling terpenting, mixer ini udah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Karena kalau biasanya mixer ini dinyalakan terlalu lama, maka mesinnya akan panas. Kalau mesinnya terlalu panas, maka dia akan mati secara otomatis. Dengan begitu mesinnya akan lebih awet. Buat kalian yang pengen punya mixer kayak aku juga, silakan bisa order via Instagramnya Mito ID atau bisa langsung klik link yang udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, kalau udah mengembang berwarna putih dan juga kental berjejak kayak gini, kita matikan dulu mixernya. Tambahkan 100 gram tepung terigu, dan 2 sendok makan coklat bubuk atau setara dengan 20 gram. Nah, ini langsung aja kita saring dulu supaya tidak menggumpal dan tidak bergerindil. Apalagi coklat bubuk ya, coklat bubuk itu biasanya paling gampang banget bergerindil dan susah untuk dihancurkan. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar supaya gak ngebul pada saat di mixer. Kalau kira-kira udah gak ngebul, kemudian kita nyalakan lagi mixernya dengan kecepatan paling rendah aja. Dan untuk nge-mixernya juga ini nggak perlu lama-lama ya, cukup sampai tepung terigunya tercampur rata aja. Karena kalau adonan yang udah mengembang ditambahkan tepung terigu itu rawan kempes lagi. Oke, kurang lebih sampai tercampur rata kayak gini aja ya tepung terigunya. Setelah itu kita matikan lagi mixernya. Kemudian tambahkan coklat batang dan margarin yang udah dilelehkan tadi. Pastikan menambahkan margarin dan coklat batangnya ini dalam keadaan benar-benar dingin atau minimal hangat-hangat kuku. Jangan menambahkan coklat batang dan margarin yang masih panas, karena nanti itu hasilnya kurang bagus dan pastinya gagal ya. Nah, untuk mengaduknya juga pelan-pelan, diaduk sambil diputar kayak gini. Jangan dikocek-kocek ataupun diudek-udek, karena kalau adonan udah mengembang, setelah ditambahkan margarin itu juga rawan kempes lagi. Kemudian ini aku masukkan ke dalam plastik segitiga supaya lebih mudah dimasukin ke cetakan. Kalau kalian mau masukin ke cetakannya pakai sendok juga boleh ya. Untuk cetakannya ini aku pakai cetakan putu ayu yang bulat kayak gini. Dan ini kita olesi dulu pakai minyak goreng kayak gini ya, sampai semua bagian pinggirannya dan juga sela-selanya teroles dengan minyak goreng supaya gak lengket pada saat dilepaskan. Kemudian langsung aja kita isi dengan adonan kue yang udah dibuat tadi, dan kita isi sampai cetakannya penuh supaya nanti hasil kuenya lebih tinggi.
Langkah berikutnya kita kukus dalam kukusan yang udah dididihkan terlebih dahulu. Ini kita kukus sekitar 20 menit atau sampai matang. Nah, untuk mengukusnya ini aku gunakan wok platinum dari stand cookware. Wok pan ini ukurannya gede banget, yaitu dengan diameter 32 cm. Cocok banget buat kalian yang hobi bikin kue, jadi bisa menampung banyak kue dalam satu kukusan kayak gini. Selain itu yang aku suka dari wok pan ini, tutupnya kalau membuat kukusan kayak gini nggak usah lagi dipakein serbet ya. Karena tutupnya ini udah didesain sebagus mungkin supaya uapnya itu nggak jatuh ke kue. Selain itu juga ini ada indikator yang menunjukkan bahwa wok pan-nya ini udah panas atau belum. Kalau berwarna putih berarti wok pan-nya udah panas ya. Oke guys, setelah dikukus sekitar 20 menit, ini kuenya udah mateng dan udah pasti mateng ya karena ini cuma cetakan kecil dan juga tipis. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, uapnya itu nggak jatuh ke tengah, jadi jatuhnya itu ke pinggir-pinggir gitu. Dan bisa kalian lihat sendiri ya, ini nggak ada uap yang jatuh ke dalam ataupun ke atas kue. Jadi hasil kuenya itu tetap bagus. Oke, kalau udah mateng kayak gini, langsung aja kita angkat dan kita dinginkan. Selagi kuenya masih panas, langsung aja kita keluarkan dari cetakan dengan cara ditekan-tekan kayak gini aja pelan-pelan. Nanti akan lepas dengan sendirinya. Langkah berikutnya, siapkan 3 sendok makan gula pasir, kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena. Setelah itu tambahkan 250 ml susu cair. Nah, ini aku pakai 2 kotak yang kemasan kecil. Setelah itu tambahkan 50 gram keju yang sudah diparut. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan kita masak sampai mendidih dan juga mengental. Kalau udah mulai mengental kayak gini, mengaduknya harus lebih sering supaya tidak menggumpal. Dan kalau udah mendidih ataupun meletup-letup, langsung aja kita matikan apinya, kemudian kita angkat dan masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian langsung aja kita tuangkan ke bagian tengah ataupun lubang dari kue hipster ini sampai penuh. Dan terakhir kita beri topping dengan keju yang sudah diparut, kita beri topping secukupnya. Supaya hasilnya lebih kelihatan rapi, ini aku alasi pakai mika yang biasa dipakai untuk membuat puding telur ceplok. Nah, ini ukurannya pas banget ya. Kalau mau dijual bisa kalian kemas dalam box ukuran 20 x 20 cm kayak gini. Satu box ini bisa menampung 9 kue hipster. Ini dia hasilnya kue hipster yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang dan simpel banget kan? Nah, ini tampilannya cantik banget dan juga ini rasanya super nyoklat. Dan sekarang kita review kue hipster yang aku buat. Langsung aja kita belah dua. Oke, ini hasil flake kejunya lumayan lumer ya. Dan ini aku nggak bikin lumer banget supaya nggak bleber banget pada saat dimakan. Untuk tekstur dari kuenya sendiri ini super lembut dan juga moist. Silakan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan ini di rumah. Satu resep yang aku bagikan ini jadi 30 butir kue hipster dengan harga jual sekitar Rp2.000 aja per butir, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, kue hipster yang sudah ditambahkan flake keju ini cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan. Tapi kalau belum ditambahkan fla susu, bisa tahan sampai dengan 5 hari disimpan rapat kedap udara. Oke guys. Langkah pertama, siapkan 100 gram margarin.
Kemudian langsung aja kita lelehkan dengan cara kayak gini. Kalau udah leleh kayak gini, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Siapkan 2 butir telur, kemudian pecahkan dan masukkan ke dalam wadah yang udah disiapkan. Tambahkan 100 gram gula pasir. Nah, karena ini aku pakai gula pasir yang butirannya kasar, jadi kedua bahan ini kita mixer dulu sampai gula pasirnya larut. Dan seperti biasa, untuk nge-mixernya ini aku pakai hand mixer MX200 dari Mito Elektronik. Desainnya yang elegan dengan body stainless steel, ada 5 level kecepatan dilengkapi dengan turbo. Selain itu, yang paling penting, mixer ini sudah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Biasanya mixer kalau dinyalakan terlalu lama, maka mesinnya akan panas. Kalau terlalu panas, mesinnya akan mati secara otomatis. Dengan begitu, mesinnya akan tetap awet. Berbeda dengan mixer biasa yang belum dilengkapi dengan termostat, biasanya sih kalau mesinnya itu terlalu lama dinyalakan, maka akan kebakar dan mudah rusak. Oke, kalau gula pasirnya udah larut kayak gini, kemudian kita tambahkan 1 sendok teh emulsifier. Ini aku pakai SP, tapi boleh kalian ganti dengan TBM ataupun Ovalet. Nah, ini kita mixer sampai mengembang berwarna putih dan kental berjejak. Oke, kalau udah mengembang berwarna putih dan kental berjejak kayak gini, kemudian kita matikan dulu mixernya. Setelah itu kita tambahkan 1 sendok teh vanili bubuk dan tambahkan 100 gram tepung terigu. Nah, ini tepung terigunya kita ayak dulu ya, supaya tidak ada yang menggumpal ataupun tidak menggerindil. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar sampai kira-kira agak ngebul. Setelah itu nyalakan lagi mixernya. Nah, ini aku siapkan 100 ml susu cair. Langsung aja kita tambahkan ke dalam adonan dan ini dimixer dengan kecepatan level paling rendah aja. Kalau ditambahkan tepung terigu dan air kayak gini, jangan terlalu lama dimixer, cukup sampai semua bahannya tercampur rata aja. Setelah itu matikan lagi mixernya. Kemudian tuangkan margarin yang udah dilelehkan tadi. Pastikan margarinnya dalam keadaan dingin atau minimal hangat-hangat kuku terlebih dahulu. Karena kalau ditambahkan pada saat masih panas, maka adonan yang udah mengembangnya itu rawan kempes lagi. Dan ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Oke, ini udah aku bagi jadi 4 bagian. 2 bagian dengan volume yang banyak dan 2 bagian dengan volume yang kecil. Untuk volume yang kecil kita warnai pakai warna hijau, sedangkan untuk volumenya yang banyak kita warnai pakai warna merah dan juga warna kuning. Tapi ini boleh kalian sesuai selera ya, boleh dipakein warna apa aja untuk warna semangkanya. Dan untuk cetakannya, ini aku pakai cetakan Putu Ayu yang sudah diolesi dengan minyak goreng. Setelah itu taburkan biji wijen hitam secukupnya kayak gini. Setelah itu langsung kita tuangkan adonan yang sudah dibeli warna tadi. Dan ini kita tuangkan warna merah ataupun warna pink, dan juga dituangkan yang warna kuning terlebih dahulu. Kita tuangkan sampai garis atas ini aja ya. Kemudian kita tambahkan lapisan warna putih, cukup sedikit aja ataupun tipis-tipis kayak gini. Dan terakhir tambahkan warna hijau, dipenuhkan sampai garis atas permukaan cetakan. Langkah berikutnya kita kukus dalam kukusan yang udah dididihkan terlebih dahulu. Ini kita kukus sekitar 15 sampai dengan 20 menit atau sampai matang. Untuk kukusannya ini aku pakai wok platinum dari stand cookware. Kalau pakai wok platinum ini kalian gak usah khawatir uapnya akan jatuh ke atas kue.
Jadi tutupnya nggak perlu lagi kalian tambahkan serbet supaya uapnya nggak jatuh ke kue. Setelah dikukus sekitar 15 sampai dengan 20 menit, ini hasil kuenya sudah matang. Dan bisa kalian lihat ya, ini hasil kuenya mulus dan uapnya juga nggak jatuh ke atas kue. Ini langsung aja kita angkat dan kita keluarkan dari cetakannya dengan cara ditekan-tekan kayak gini cetakannya sambil diputer, nanti akan lepas dengan sendirinya. Ini dia hasilnya bolu semangka yang aku buat. Gimana? Hasilnya cantik banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 20 butir bolu semangka. Bisa kalian jual antara harga 1.000 sampai dengan 2.000 rupiah, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Ini teksturnya lembut banget dan juga moist banget ya. Sedangkan untuk masa ketahanannya, bolu semangka ini bisa tahan sampai dengan 5 hari dikemas rapat kedap udara. Jangan disimpan di kulkas, karena kalau disimpan di kulkas teksturnya akan mengeras. Oke guys, semoga. Untuk bahan-bahannya ini aku udah siapkan 2 butir telur, 100 gram gula pasir, 125 gram tepung terigu protein sedang, 120 ml santan kental, setengah sendok teh SP, boleh diganti dengan TBM atau ovalet, 1 saset coklatos dan juga 1 saset cappuccino. Langkah pertama, langsung aja kita campurkan 2 butir telur dan gula pasir. Kemudian 2 bahan ini kita mixer dulu sampai gula pasirnya benar-benar larut. Dan seperti biasa untuk mixernya ini aku gunakan hand mixer MX200 dari Mito Elektronik dengan body stainless steelnya yang super elegan. Mixer ini dilengkapi dengan 5 level kecepatan dan juga dilengkapi dengan turbo. Selain itu daya listriknya juga rendah banget, cuma 350 watt aja. Dan yang aku suka dari mixer ini sudah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Jadi biasanya kalau nge-mixer terlalu lama, mixernya itu akan cepat panas. Kalau mesinnya panas, dia akan mati secara otomatis. Dengan begitu mesinnya akan lebih awet. Oke, kalau gula pasirnya udah benar-benar larut, kemudian kita tambahkan setengah sendok teh SP. Nah, boleh kalian ganti dengan TBM ataupun ovalet. Cuma kalau untuk membuat kue bolu, aku sarankan pakai SP. Nah, menambahkan SP-nya sebetulnya boleh di awal, cuma kalau misalnya kita menggunakan gula pasir yang butiran-butirannya itu kasar, sebaiknya SP-nya ditambahkan setelah gula pasirnya larut supaya hasilnya lebih bagus dan maksimal. Setelah adonannya mengembang berwarna putih dan kental berjejak seperti ini, langsung aja kita matikan mixernya dulu. Kemudian tambahkan tepung terigu. Nah, tepung terigunya ini kita saring dulu ya. Kemudian kita tambahkan santan, langsung aja santannya ini kita tambahkan semua. Nah, untuk santannya ini boleh kalian ganti dengan susu cair, boleh susu kental manis yang dicairkan, boleh susu bubuk yang dicairkan, atau boleh susu UHT. Setelah itu kita mixer lagi sampai tercampur rata. Dan untuk memixernya nggak usah terlalu lama ya, cukup sampai tepung terigunya tercampur rata aja. Setelah itu kita matikan lagi mixernya. Setelah itu bagi adonan jadi 3 bagian, dan yang untuk satu bagiannya kita tambahkan 1 saset coklatos. Boleh pakai serbuk minuman lain, cuma kalau mau hasil warnanya pekat pakai coklatos seperti ini.
Untuk yang satu bagian lagi kita tambahkan 1 saset cappuccino, boleh pakai merek apa aja. Ditambahkan berikut granulnya ya. Nah, ini langsung aja kita aduk sampai tercampur rata. Langkah berikutnya kita tuangkan dalam cetakan twister mini yang sudah diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Dituangkan pakai plastik segitiga seperti ini supaya lebih mudah. Kalau mau pakai sendok juga boleh, cuma biasanya bleber kalau pakai sendok. Setelah itu langsung aja kita kukus dalam kukusan yang udah dididihkan terlebih dahulu. Kita kukus selama 15 sampai dengan 20 menit atau sampai matang dengan menggunakan api sedang. Dan untuk mengukusnya ini aku gunakan wok platinum dari Stand Cookware dengan coating platinum dari Jerman. Ini dijamin super duper anti lengket dan juga anti baret. Selain itu di bagian handle-nya ada indikator silikon yang dapat berubah warna yang menandakan kalau wok pan-nya udah panas atau belum. Selain itu, wok platinum ini tutupnya bisa disetel menjadi semi presto. Kalau kita masak daging, hasilnya jadi 30% lebih cepat matang. Dan kalau dipakai untuk ngukus kayak gini, nggak perlu lagi pakai serbet karena tutupnya udah didesain supaya uapnya nggak jatuh ke makanan atau ke atas kue. Keren banget kan? Oke, setelah kira-kira 15 menit dikukus, bolu tiramisunya udah mateng. Langsung aja kita angkat. Dan untuk mengangkatnya, ini aku gunakan capitan makanan dari Stand Cookware, terbuat dari bahan stainless steel dan juga silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Selagi bolunya masih panas, langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Ini dia hasilnya bolu kukus tiramisu mini yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 36 butir bolu tiramisu pakai cetakan twister mini. Nah, ini hasilnya dijamin super duper lembut banget. Dan warnanya juga rasanya ngeblend banget antara vanilla, coklat, dan juga cappuccino. Untuk harga jualnya, bolu tiramisu mini ini bisa kalian jual antara harga Rp2.000 per butir, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, bolu kukus tiramisu ini maksimal cuma tahan 3 hari aja di suhu ruangan dengan dikemas rapat kedap udara. Jangan digeletakin kena angin-angin karena permukaannya jadi kering dan gak empuk lagi. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.